Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Selamat sore Hanifah. Pak Budi. Selamat Ya, sore Bu Hanifah. gimana kabar? Alhamdulillah, Rabbil alamin. Saya baru datang umroh ini Bu Hanifah. Cuma Wah, baru Masya nemeni tamu Allah. ini ya. Masya Boleh Hanifah, Allah. saya ada masa nganu sih Bu. Siap, Iya, siap. monggo Oke, Bu. sore ini kan Pak Masudi akan melakukan proses percakapan coaching ya. Siap Ibu. Iya, sebelum melakukan proses percakapan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Pak Masudi terkait dengan proses coaching nanti, gitu ya. Iya Bu. Aduh, kok saya Oke, jadi yang deg-degan ini Bu. santai saja, Pak. Oke, eh, yang ingin saya tanyakan sebelum melakukan proses percakapan coaching nanti, apakah Pak Masudi sudah memahami rubrik penilaiannya dulu? Alhamdulillah sudah Bu. Oh ya, alhamdulillah. Nah, kalau sudah Pak Masudi memahami rubriknya, maka selanjutnya saya ingin tahu itu ini kompetensi coaching. Nah, kompetensi coaching yang mana yang ingin Pak Masudi kembangkan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ketika saya akan melakukan coaching itu kan ada tiga. Saya Iya. akan lebih fokus kepada mendengarkan aktif, Bu. Oh iya, jadi Pak Masudi memilih untuk mendengarkan aktif gitu ya. Siap, Kalau boleh siap. saya tahu kenapa ingin mengembangkan ini Pak Masudi? Ya, karena saya sangat tertarik ketika akan memahami karakter dan watak seseorang yang akan saya coaching, maka saya harus benar-benar mendengarkan secara aktif seperti itu, Bu. Oh iya, oke. Terkait dengan kompetensi tadi yang Pak Budi ingin kembangkan gitu ya. Eh, Bagaimana indikator ketercapaiannya menurut Pak Masudi? Jadi nanti yang ini kan berkaitan dengan yang akan saya amati nanti gitu. Oh, siap, Bu. Jadi indikator pencapaian ketika saya akan mendengarkan aktif atau melakukan coaching itu saya harus yang pertama bersifat netral, Bu. Kemudian tidak memberikan asumsi, kemudian juga saya membebaskan diri dari penilaian terhadap kunci saya itu, Bu. Oh ya, nanti selama proses coaching itu yang akan saya amati gitu ya dari proses coaching yang dilakukan oleh Pak Masudi ya. Siap Ibu, seperti itu ya Bu. Siap, Iya, oke, itu saja yang ingin saya tanyakan. Semoga proses percakapan coachingnya bisa berjalan lancar. siap laksanakan. Ya, silakan dilanjut Pak Masudi. Semoga sukses. Siap Bu, terima kasih Bu Hanifah. Baik, Assalamualaikum Wa- warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam, Pak Hudi. Alhamdulillah, saya kelihatan Bu Nurul ini berbahagia. Cuma tadi malam atau tadi kayaknya Bu saya lihat statusnya kok kayak yang ah, emotikonnya itu lagi agak sedih gitu ya Bu Nurul. Hari ini tuh Lagi bahagia galau, tapi lagi dipaksa galau. bahagia. Kenapa Bu? Iya memang. Hari ini tuh bahagia tapi dipaksa bahagia kayaknya ya. Eh, Apa Lihat Bu? status saya ya Pak Hudi ya, lihat status saya ya. Iya, di statusnya itu lagi galau, tapi orangnya lagi kayaknya ada yang ingin disampaikan nih di pertemuan ini kayaknya ini. Ini Pak Hudi, hmm, saya itu Kenapa? Kenapa punya Bu Nurul? keinginan ya, punya keinginan tuh untuk kuliah lagi S2 gitu. Kebetulan kan ada informasi beasiswa LPDP Oh, tuh Pak. bagus itu Bu. Nah, ya akhirnya saya menyampaikan ke suami niatan saya itu untuk kuliah S2 dengan mencoba beasiswa LPDP tadi ya. Mm. Pada saat saya menyampaikan ternyata suami saya tidak mengizinkan gitu.
Kenapa, Nah, Bu? tidak mengizinkannya karena ya kalau kalau misalkan saya nanti S2 melalui jalur beasiswa LPDP, maka pemerintah itu kan memfokuskan kepada seluruh mahasiswa yang terdaftar di yang lolos di LPDP itu kan harus fokus belajar. Bahkan itu kan Oh, harus membuat yang namanya surat nonaktif bekerja, Pak. Jadi nanti fokus belajarnya itu penuh gitu. Nah, suami saya tidak berkenan kalau harus meninggalkan rumah gitu. Akhirnya saya mengajukan ini, Pak, apa namanya? Kalau enggak boleh LPDP, misalkan saya S2 boleh enggak? Oh, enggak apa-apa. Ya, akhirnya saya ini, Pak, apa namanya? Mencoba haluan lain lah, Pak, gitu, Pak. ini tempatnya di mana, Bu? Tempatnya di mana, Bu Nurul? LPDP-nya itu, perkuliahannya itu, Bu. Kok sampai Bu Nurul Kalau itu tidak tem boleh seperti itu? Kalau di LPDP itu kan hanya mengajukan mendaftar beasiswa LPDP ya Pak ya. Heeh. Untuk tempat belajarnya kan kita yang menentukan sendiri memilih gitu Pak. Jadi Hmm. dari pasca sarjana yang diinginkan itu kita milih apakah kebetulan kalau untuk jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu magisternya itu ada di Jawa Timur ya. Saya milihkan Jawa Timur. Adanya tuh di UM yang saya tahu Universitas Negeri Malang dengan UNESA Pak. Gitu, Pak. Oh, dua tempat itu ya, Bu. Jadi alasannya karena mungkin jauh ya, Bu Nurul, seperti itu ya, Bu. Sehingga Bu Nurul Iya tidak Pak. boleh sama suaminya. Tapi kira-kira menurut Bu Nurul itu, ini kan sama-sama dilema ya, Bu. Ibarat makan buah si malakama, kalau dimakan bapak meninggal, kalau tidak dimakan ibu yang meninggal ini ya, Bu. Kan seperti itu. Eh, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa nih, Bu. Ya pemimpin, Bu. Jadi laki-laki kan pemimpin, Bu, ya. Jadi Bu Nurul satu sisi ini tidak bisa mengelak daripada aturan suami, satu sisinya juga tidak bisa karena ke depan ini paling tidak harus S2 ya minimal kan seperti itu. Kan tuntutan zaman ya, Bu, seperti itu. Iya, Kodrat betul zaman betul. seperti itu Iya. ya, Bu Nurul. Kira-kira menurut Iya. Bu Nurul lah, menurut Bu Nurul, eh, Bu Nurul pasti punya kekuatan dari diri Bu Nurul itu kira-kira yang mau arah agar dua-duanya taat pada suami kemudian bisa melaksanakan perkuliahan itu bagaimana Bu Nurul? Hmm, ini Pak ya, saat saya mengajukan beasiswa LPDP itu kan tidak diizinkan ya. Suami saya kemudian mengeluarkan sebuah pernyataan ya. Saya tidak melarang istri saya untuk S2, silahkan gitu. Tapi jangan Oh, sampai mungkin eh, meninggalkan keluarga begitu. Bisa enggak kalau misalkan S2 tetap 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 bisa S2 tapi tidak meninggalkan keluarga begitu. Akhirnya Pak Masudi seperti itu. jadi idealnya itu suami tidak dilarang oleh suami dan juga tidak meninggalkan keluarga ya, Bu. Seperti itu kan Bu Nurul. Iya, iya Pak. Kira-kira Bu Nurul apa namanya dah? Yang diinginkan Bu Nurul bagaimana? Eee, saya begini, akhirnya saya itu, oh ya sudah berarti ini sebenarnya lampu hijau nih, lampu hijau saya tuh boleh sebenarnya S2 gitu. Hmm. Akhirnya saya mencoba, cari informasi Pak terkait dengan S2, saya bisa sekolah S2 tetapi saya tidak menikahkan keluarga. Kok kebetulan saya punya teman, teman saya itu kuliah di S2 Unmu Surabaya gitu Pak. Setelah saya mencoba membandingkan gitu ya dengan tempat perkuliahan yang lain yang bisa kuliahnya itu bisa dilaksanakan di hari weekend ya. Itu diantaranya ada Unisma, ada Unmu Malang ya. Ternyata di antara tiga universitas itu yang jadi pembanding saya, kok saya itu tertariknya di Unmu Surabaya gitu. Akhirnya Hmm. saya mencoba untuk mencari informasi lebih detail lagi terkait dengan ketentuan pendaftaran S2 di Unmu Surabaya. Ternyata saya sudah dapat Pak, dapat hasilnya sudah mulai dibuka pendaftaran nih gelombang satu di bulan Januari Februari gitu. Tapi sudah terlampaui gelombang 2-nya nanti masih di bulan Juni gitu Pak. Dan beasiswa pendidikannya itu murah Pak, 6 juta ya itu mungkin yang menjadi sasaran saya juga gitu. Dan katanya sih katanya teman yang sudah pengalaman kuliahnya itu
luring gitu, banyak luringnya gitu. Maaf, Daring. banyak darinya gitu. Terus luringnya itu hanya sebulan sekali, itu pun di hari weekend gitu, di hari Sabtu Minggu gitu. Nah, ini kok bagus nih peluangnya buat saya gitu. Tapi ini masih belum apa namanya, belum belum saya ajukan Pak ke suami. Oh, jadi langkah paling efektif menurut Bu Nurul agar dua-duanya tercapai ini yaitu dibolehkan oleh suami. Paling efektif kira-kira yang tadi ini ya Bu Nurul ya. Iya Pak, Perkuliahannya ini ya Bu. nanti rencananya akan saya sampaikan ke suami terkait dengan alternatif kalau tidak boleh LPDP, boleh S2 ya mungkin pilihannya itu Pak. Jadi Pilihannya. memenuhi apa namanya ya, eh, insya Allah akan disetujui gitu Pak. Karena saya tidak harus mengorbankan keluarga, saya tetap bisa bekerja. Kemudian dari segi kualitas apa ya, akreditasi prodi juga tidak ya baik, masuk kategori baik gitu. Terus teman saya yang sudah kuliah itu juga menyampaikan di situ kuliahnya bukan santai gitu, walaupun daring itu tapi serius, betul-betul dapat ilmu gitu. Jadi bukan hanya sekedar mendapatkan ijazah. Terus biaya pendidikannya juga terjangkau Pak, itu juga Pak yang jadi Jadi antara LPDP dengan yang ini setara lah Bu lah seperti itu ya. Jadi menurut Bu Nurul yang langkah paling efektif itu agar suami itu membolehkan dengan tidak banyak meninggalkan keluarga yang tadi ini ya Bu. iya Pak. Kalau dikatakan setara ya namanya PTN dengan PTS ya mungkin lebih berkualitas PTN ya Pak. Tapi kan saya harus logis dalam berpikir ya Pak ya. Jadi Nah, begitu ya. jadi di akhir pembicaraan kita kali ini Bu Nurul sudah mendapatkan apa Bu kira-kira? Eh, Apa yang Bu Nurul dapatkan dari pembicaraan ini Bu? Alhamdulillah ya Pak Hudi ya. Eh, saya ternyata nanti akan berencana untuk menyampaikan ke suami ya walaupun tidak diizinkan di LPDP ada alternatif S2 yang eh, apa sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diprasyaratkan suami saya begitu Pak. Seperti itu Jadi ya Bu Nurul. mencoba kan menyampaikan aspirasi kepada suami untuk kuliah di Unmu Surabaya itu. Saya tunggu statusnya lagi dah Bu. Semoga status itu muncul lagi Bu. Soalnya tadi kok galau statusnya di awal itu ya kemarin tadi malam itu sampai tadi itu. Saya ingin tahu kabar baiknya dari Bu Nurul ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Sudi. Siap siap Bu Nurul. Terima kasih. Sudah peka dengan kegalauan saya hari ini gitu ya. Ternyata cukup mengamati ya status saya. Siap. Mudah-mudahan nanti saya bisa sukses Pak ya menyampaikan Saya doakan Bu. Sebentar. niatan saya kepada suami saya. Siap Terima siap Bu. kasih Pak Budi. Siap Terima kasih siap Pak Bu. Terima Budi. kasih monggo Bu Nurul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Hudi, ya kita jumpa lagi nih Jumpa setelah lagi. Pak Hudi tadi melakukan percakapan coaching ya. Iya Bu. Alhamdulillah Bu Hanifah. Nah, gimana nih perasaannya Pak Hudi tidak Oh, melakukan proses coaching sebagai coach nih? ya sebetulnya masih ini, Bu. Masih belum, ya namanya baru belajar ya, Bu. Belajarnya cuma beberapa kali. Ini apa namanya deh? Kemampuan mengelola emosi ini masih belum maksimal saya, Bu Hanifah. Seperti Oh, itu. begitu ya Pak Hudi ya. Nah, Kalau dihubungkan dengan indikator ketercapaiannya dengan kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Hudi, bagaimana menurut Pak Hudi ini tadi hasil coaching tadi? hasil coaching tadi berdasarkan kompetensi inti yang ingin saya kembangkan tadi kan kemampuan saya untuk mendengarkan aktif seperti itu ya Bu. Bagaimana Iya. saya mendengarkan aktif sehingga saya itu menghindari untuk berasumsi, kemudian saya menghindari untuk memberi penilaian terhadap kunci saya, kemudian saya juga menghindari bagaimana saya terbawa arus perasaan. Jadi saya berusaha untuk bersifat netral Bu terhadap kunci saya seperti itu Bu Hanifah.
Iya, betul betul sekali. Saya pun juga melihat itu tadi ya Pak Hudi ya. Jadi kalau boleh saya akan menyampaikan hasil observasi tadi, hasil pengamatan saya. Jadi menurut saya juga kompetensi yang ingin dikembangkan kan mendengarkan aktif. Nah, itu pun juga sudah menurut saya juga sudah tercapai itu Pak Udi itu. Sudah bebas dari judgement itu, tidak berasumsi, juga bisa menangkap emosi dari coaching gitu. Menurut saya itu sudah tercapai gitu ya. Kemudian menurut saya juga alur tirtanya tadi juga sudah dicapai juga. Jadi tujuan itu ini terlihat saat Pak Hudi tadi menanyakan di awal kan tujuan percakapannya nih mau bicara apa, mau ngobrol apa kan gitu ya. Kemudian identifikasinya Pak Hudi juga melontarkan pertanyaan-pertanyaan gitu kan kepada coaching gitu. Kemudian rencana aksinya juga sudah terlihat menurut saya, juga terlihat saat apa ya, berencana ke depannya gimana kan begitu ya. Dan tanggung jawab juga, jadi yang didapat dari hasil percakapan coaching tadi tuh juga sudah nampak. Jadi menurut saya nih udah proses coachingnya udah bagus ini Pak Udi nih. Nah, kemudian kalau boleh saya bertanya satu lagi, tadi kan sudah bagus nih proses coachingnya. Nah, apa masih ada gitu kompetensi coaching yang ingin Pak Hudi kembangkan lagi gitu ke depannya? Ya, sebetulnya dari ketiga kompetensi itu Bu, saya ingin mendapatkan semua sebetulnya Bu. Hanya saja saya Hmm. mulai dari paling rendah menurut saya ya Bu. Dari kompetensi paling rendah, kemudian saya ingin melompat ke kompetensi yang paling tinggi menurut saya, itu kemampuan untuk apa? Bertanya, mengajukan pertanyaan yang berbobot itu Bu. Jadi paling Hmm. sulit menurut saya itu mengajukan pertanyaan berbobot, itu paling sulit menurut saya. Soalnya kan bagaimana pola pikir kita berdasarkan dari perasaan kita ketika kita itu mendengarkan orang lain. Itu kan bagaimana mengolah kata-kata menjadi pertanyaan yang memancing, itu Iya, yang sulit, Bu. Bagi saya itu betul masa betul. bagi saya ini bagaimana saya ingin belajar lagi saya Bu masih terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Soalnya ketika saya ini dilema dengan mendengarkan ya Bu, sehingga saya ini terbawa arus. Jadi saya ini memposisikan diri sebagai dia, tidak memposisikan diri saya sebagai coach, seperti itu. Ini yang kadang-kadang saya menjadi makanya ingin saya kembangkan lagi di kompetensi bagaimana saya ini kemampuan mengolah kata untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Mbak Nifah. Iya Pak ya. Ya, semoga kedepannya bisa dikembangkan lagi ya Pak ya. Sehingga proses coachingnya bisa berjalan lancar. Tapi tadi sudah bagus kok proses coachingnya itu. Sudah bagus lah, sudah sukses gitu, semua tercapai gitu ya. Siap, Bu, Menurut siap. pengamatan saya begitu gitu ya. Siap, Mbak Nifah. Apalagi yang Iya, menyoroti oke. saya ini seorang profesor, Bu. Saya Aduh. saya Tapi itu bagus tadi kok. siap, Udah tidak canggung, udah relax sudah menurut saya. siap, Bu, seperti itu, Bu. Iya, sekian ya Pak Audia, obrol-obrol kita nih hari ini nih. Iya, Bu, Semoga siap, Bu. kedepannya ya makin sukses lah, lancar proses coachingnya kalau melakukan proses coaching lagi. Amin, 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 Bu. Amin, Bu. Amin, Bu. Siap, Bu. Ya, terima kasih Pak Terima Audi. kasih, Bu. Sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.